Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membuat tutorial pembuatan aplikasi Makromedia Flash 8. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Makromedia Flash 8 terlebih dahulu. Kemudian untuk mengatur kanvas, klik kanan, pilih dokumen properti. Di sini teman-teman bebas mengaturnya, namun di video kali ini kita akan mengubah ukuran width-nya menjadi 800 dan ukuran height-nya menjadi 600. Untuk frame-nya kita ubah menjadi 30 dan klik OK. Kemudian pastikan kanvas terlihat pada komputer. Untuk mengaturnya kita ubah ini menjadi 65. Akan terlihat seperti di gambar. Kemudian kita akan membuat scene. Masuk pada menu window, kemudian masuk pada order panels, kemudian pilih scene. Di sini kita akan membutuhkan 6 scene. Kita akan menambahkannya. Di scene pertama kita akan mengubahnya dalam bentuk tulisan loading. Scene kedua menjadi menu. Scene ketiga menjadi tujuan. Scene keempat menjadi materi. Scene kelima menjadi soal. Scene keenam menjadi profil. Kemudian klik tanda silang. Sekarang kita akan masuk pada scene loading. Kemudian kita akan membuat background pada kanvas. Kita masuk pada menu file, pilih import dan import to state. Untuk mengatur agar gambarnya sesuai dengan kanvas, kita akan mengaturnya. Untuk width-nya kita kasih 800. Untuk height-nya 600. Kemudian akan muncul seperti di gambar. Kemudian kita masuk pada layer. Di sini kita membutuhkan 4 layer. Di layer pertama kita akan membuat background. Di layer kedua kotak loading. Di layar ketiga kotak luar loading. Di layar keempat kita akan buat tulisan loading. Sekarang kita masuk pada layar kotak loading. Kemudian klik restart tool. Kemudian kita masuk pada menu stroke color. Di sini kita tidak menggunakan warna. Kemudian pada fill color kita akan menggunakan warna orange. Kemudian kita gambar kotak loadingnya.
muncul seperti di layar. Kemudian kita masuk pada layar kotak luar loading, klik restart tool. Untuk stroke color kita menggunakan warna hitam, dan untuk fill color kita tidak menggunakan warna. Kemudian kita akan menggambarnya seperti di gambar. Kemudian kita masuk pada tulisan loading. Kita akan menambahkan teks dengan klik text tool. Kita buat seperti begini. Kemudian kita akan masukkan teks. Untuk mengatur tulisan loadingnya, masuk pada menu teks, kemudian pilih size-nya. Ini saya menggunakan 48. Kemudian untuk mengaturnya, kita akan mengaturnya pas di tengah kotak loading. Akan muncul seperti di gambar. Kemudian kita masuk pada frame 45 pada tulisan loading. Klik kanan, pilih insert keyframe, kemudian lakukan hal berikut pada layar-layar berikutnya. Kemudian teman-teman, kita akan masuk pada frame 1 pada kotak loading. Klik kanan, pilih create motion frame. Kita geser bulatan putih ini ke kiri. Kemudian ini kita tarik. Kemudian kita pindah pada frame 45 pada kotak loading. Klik kanan, klik create motion frame. Kemudian kita geser bulatan kecut ini ke kiri. Kemudian untuk mengetes scene loading, kita masuk pada menu kontrol, klik test scene, akan muncul seperti di gambar. Kemudian untuk mengakhiri scene loading, kita masuk pada frame 45 pada tulisan loading. Klik kanan, pilih action. Kemudian kita akan menambahkan go to and stop. Buka kurung. Koma, spasi 1. Kemudian untuk mengetes apakah scene loading telah berhasil, kita masuk pada menu kontrol dan klik test movie. Akan muncul seperti di layar. Mari kita lanjut pada mode kedua. Kita pindah ke scene menu, lalu kita tambah layar sampai dengan layar 6. Layar pertama kita ubah menjadi background. Pada layar kedua kita ubah menjadi tulisan. Layar ketiga kita ubah menjadi tujuan. Layar keempat kita ubah menjadi materi. Layar kelima kita ubah menjadi soal. Layar keenam kita ubah menjadi profil. Lalu kita tambahkan backgroundnya. Import to state. Lalu buka. Kita atur. Baik teman-teman, kita melanjutkan videonya.
tulisan dimana kita di sini memberikan tulisan matematika. Nah, jadi untuk mengatur tulisan matematikanya agar masuk ke tengah-tengah, kita klik teks, lalu align enter. Nah, gitu. Lalu kita masuk pada layar tujuan. Di sini kita klik file, lalu kita import, lalu kita klik buka. Nah, untuk memperkecilnya kita klik ini free transform tool, lalu kita geser ke dalam sini, lalu kita perkecil sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu teman-teman, kita ke layar materi, kita lakukan langkah-langkah seperti pada tujuan pembelajaran. Begitu juga dengan layar suara teman-teman, kita lakukan langkah-langkah yang seperti yang awal. Begitu juga dengan layar profil. Kita ke tulisan matematika. Di sini teman-teman kita klik tulisan matematika, lalu klik kanan, lalu kita klik convert to symbol, lalu kita klik move click. Setelah itu kita oke. Lalu setelah itu teman-teman kita klik 2 kali untuk tulisan matematika. Ini tampilannya teman-teman. Lalu kita pindah ke frame 30, lalu kita klik kanan, lalu insert keyframe, lalu kita pindah ke frame 15, lalu kita insert keyframe juga. Lalu kita teman-teman memperkecil huruf matematikanya. Setelah itu kita klik frame 1, lalu klik kanan baru create mode join. Begitu juga dengan frame 15. Setelah itu teman-teman, kita kembali, kita klik tanda panah ini untuk memastikan tulisan matematika ini sudah berhasil. Lalu kita kontrol, lalu tes movie. Sekarang teman-teman, kita ke layar tujuan. Klik kanan, baru foto simbol, kita klik tujuan pembelajaran.
kasih button, lalu oke. Setelah itu teman-teman kita klik 2 kali, lalu kita klik kanan di up, baru insert keyframe, klik kanan lagi, baru insert keyframe. Kembali ke hover, kita perkecil tulisan tujuan pembelajaran. Sesudah itu teman-teman, kita kembali klik ke depannya. Begitu juga dengan materi pembelajaran, kita klik kanan baru convert to symbol, kita ganti ini menjadi materi pembelajaran. Baru kita kasih button, ini udah, lalu oke. Lalu kita klik 2 kali, kita klik kanan di up, lalu insert keyframe. Begitu juga dengan hover, kita klik kanan lalu insert keyframe, balik ke hover, lalu kita klik free transform tool, kita perbesar. Kita kembali teman-teman, dan seperti begitu dengan tulisan soal latihan, kita lakukan langkah-langkah yang seperti pada tujuan pembelajaran. Baik teman-teman, setelah kita sudah mengaturnya semua, untuk mengetes semuanya sudah berhasil, lalu kita klik control, lalu this movie. Dan semuanya telah berhasil teman-teman. Baik teman-teman, setelah modul kedua, sekarang kita modul ketiga itu pindah sih, itu klik kanan, action, dan usahakan skripnya berada di tengah. Teman-teman dapat melihat di layar, yaitu klik tanda tambah, global fusion, time control, dan goto. Di sini teman-teman di menu scene yaitu go to and stop, dan di menu ini yaitu teman-teman pilih menu tujuan. Setelah itu teman-teman kembali, dan begitu juga di materi pembelajaran, yaitu action, tambah, global fusion, time control, dan go to. Teman-teman jangan lupa mengklik go to and stop dan mengubah menu scene ini menjadi materi. Nah ini bisa teman-teman lihat, dan go to and stop. Setelah itu teman-teman masuklah di menu soal atau di button soal latihan, yaitu pindah sheet, yaitu action, tambah, global fusion, time control, dan go to. Seperti langkah yang sama teman-teman. Go to and stop. Setelah itu pindah ke button profil, langkah yang sama, action, tanda tambah, global fusion, time control, dan go to. Di menu ini kita isi yaitu menu profil, dan teman-teman harus mengklik yaitu go to and stop. Setelah pindah sini teman-teman dapat kita tes yaitu menu control, yaitu test moving. Dapat teman-teman lihat di atas itu tujuan pembelajaran sudah berhasil. Kita tes lagi menu control, test moving, kita ke button materi, teman-teman dapat lihat itu tipe pembelajaran
Nah, teman-teman dapat lihat gambar di atas. Pindah scene teman-teman sudah berhasil, maka kita pindah ke scene tujuan dan materi pembelajaran. Di sini kita menambahkan 4 layar. Layar pertama kita kasih background. Layar kedua yaitu tujuan pembelajaran. Layar ketiga kita kasih isi pembelajaran. Atau teman-teman juga bisa memberikan tulisan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu menu kembali untuk kemana nanti, yaitu mulai. Nah, teman-teman, setelah itu kita masuk di menu background. Kita pindah ke menu file. Kita import gambar atau background yang teman-teman klik. Yang ini 600. Setelah itu teman-teman, kita ke button tujuan pembelajaran, yaitu kita kasih button tujuan pembelajaran itu file, import, dan kita kasih button tujuan pembelajaran. Ini dia teman-teman. Klik menu frame restore untuk mengaturnya. Nah, teman-teman dapat melihat terus teman-teman kita memberikan tujuan dari pembelajaran tersebut. Itu kita klik menu tekstur. Nah, di situ kita mengisi apa tujuan pembelajaran. Teman-teman, saya sudah memberikan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran matematika, yaitu pengembangan kemampuan berpikir logis. Teman-teman, ketika tulisan yang terlalu besar, kita bisa pilih teks dan kita pilih berlompat saja biar tulisannya lebih kecil. Yang kedua yaitu keterampilan. Teman-teman mengaturnya sesuai. Nah, di sini kita memberikan button untuk mulai atau button untuk kembali. Kita ganti menjadi kembali. Untuk kembali ke menu nanti, yaitu klik file, import step. Menggunakan aja begini. Seperti langkah biasa, flip restore dan kita mengaturnya. Klik kanan teman-teman, kita berikan control to symbol. Oke, kita klik 2 kali. Di menu ini kita klik kanan insert keyframe, dan di menu over kita insert keyframe, dan di menu over kita perbesar tulisan atur kembali, dan kita kembali. Dan di sini kita memberikan pindah, yaitu pindah scene nanti plus global vision, time control, dan go to, dimana menu kembali nanti ini kita kasih ke menu yaitu menu kembali atau ke menu, dan go to and stop.
Lalu teman-teman setelah selesai kita coba tes kolaborasi. Tes movie, tujuan pembelajaran sudah. Ini teman-teman tujuan pembelajaran matematika itu pengembangan kemampuan berpikir logis dan seterusnya. Kita kembali. Teman-teman dapat melihat kalau tujuan pembelajaran sudah berhasil. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran. Langkah yang sama teman-teman itu masuk pada materi pembelajaran. Kita tambah 4 layar di sini. Di layar pertama langkah sama juga background. Layar kedua tulisan atau tulisan materi. Layar ketiga yaitu isi dari materi. Dan keempat teman-teman yaitu menu kembali ke menu masuk di background. Langkah yang sama, import to text dan dikasih untuk kita mengatur. Setelah itu teman-teman kita sesuaikan background yang sesuai dengan layar. Sekarang kita kembali ke layar tulisan materi. Kita memberikan button tulisan materi seperti langkah yang sama teman-teman. Ini materi pembelajaran. Kita mengatur teman-teman materi pembelajaran ini agar sesuai dengan background atau layar yang telah sekian diatur. Sekarang teman-teman apa isi materinya? Klik tekstur dan di sini kita mengetik apa isi dari materi. Di sini saya teman-teman sudah meringkas beberapa isi materi yaitu aritmetika, setelah itu teman-teman bisa kita perbesar teksnya juga dan bisa tidak, terserah teman-teman. Di sini saya membuat besar tulisan materi pembelajarannya agar bisa dapat dibaca. Setelah itu teman-teman kita ke layar kembali, kita memberikan button untuk kembali nanti agar kalau diklik kembali ke menu. Ini dia teman-teman dapat dilihat. Kita klik frame tekstur untuk mengatur button kembali agar sesuai dengan layar. Seperti langkah yang sama teman-teman, kita klik kanan Ctrl to symbol, kita OK, dan di menu tipe ini kita kasih tetap button dan klik 2 kali. Nah, di sini langkah yang sama yaitu insert keyframe di menu over. Kita klik kanan juga insert keyframe dan di menu over kita perbesar tulisan kembali. Nah, setelah itu teman-teman kita tes apakah sudah berhasil. Tes movie kita coba yaitu di isi materi pembelajaran tadi teman-teman, itu kita coba tes. Nah, di sini teman-teman beberapa materi pembelajaran itu aritmetika, aljabar, dan kita kembali ke menu yaitu kita ini. Nah, di sini teman-teman tidak berhasil karena apa? Karena belum kita pindah scene yaitu action. Untuk memindahkan scene kita klik tambah, kita klik global fusion dan control dan auto. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ke menu di mana kita nanti kembali yaitu ke scene menu dan kita klik go to end stop. Oke teman-teman. Nah, untuk itu kita coba tes apakah sudah berhasil. Di scene materi pembelajaran tadi teman-teman kita bekerja itu materi pembelajaran dapat dilihat dan kita kembali.
Sudah teman-teman sudah berhasil. Sekarang teman-teman kita pindah scene yaitu ke menu soal latihan. Kita memberikan ini adalah menu keempat yaitu membuat soal latihan. Di sini teman-teman di layar ini kita memberikan 5 layar. Di layar pertama teman-teman kita menu layar background. Di layar kedua tulisan soal. Di layar ketiga yaitu petunjuk soal. Dan di layar keempat yaitu menu untuk mulai. Kita pindah ke layar background seperti biasa, import to text. Di sini teman-teman kita mengambil background agar sesuai dengan ayat. Sekarang teman-teman itu kita pindah ke tulisan soal, yaitu button tulisan soal. Kita klik file, import dan import to text. Button soal latihan. Kita klik teman-teman, lalu seperti biasa teman-teman klik free transform tool untuk mengaturnya agar sesuai dengan background. Langkah yang sama. Dan petunjuk soal latihan. Kita klik teks dulu dan kita berikan apa petunjuk soalnya, yaitu petunjuk soal. Apa teman-teman lihat? Di sini saya sudah menulis petunjuk soalnya satu yaitu kita atur tulisannya teman-teman seperti langkah yang sama. Tekstur size kita kasih 24. Nah teman-teman dapat melihatnya. Dan mulai teman-teman kita memberikan button mulai. Nah, ini dia. Kita sesuaikan di layar. Dan teman-teman juga memberikan menu home, yaitu untuk kembali ke scene menu nanti. Baik teman-teman, langkah yang sama untuk itu simbol. Dan oke, 5 kali insert keyframe dan kita perbesar tulisan button. Setelah itu teman-teman kita kembali dan begitu juga menu home ini kita kasih 5 kali insert keyframe. Dan kita pindah scene ke option dan control. Dan di sini kita memberikan di menu tip
coba tes teman-teman. Kalau sudah berhasil, sudah lihat. Nah, sudah berhasil teman-teman. Baik teman-teman, kita memberikan nama peserta didik di kotak kanvas ini. Setelah itu teman-teman, kita ke frame 3, insert keyframe, insert keyframe, insert keyframe, insert keyframe, insert keyframe. Kita menghapus nama peserta didik dan kotak atau buttonnya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pembuatan soal, yaitu kita memberikan button A, B, C, D. Dan langkah yang sama, kita akan memberikan button B. Setelah itu kita memberikan kunci jawaban dari soal pertama, itu perjumlahan dari 2 tambah 2. Next kita atur X berapa, kita sudah berapa. Setelah itu teman-teman, kanan kita memberikan simbol langkah yang sama. Itu juga di setelah itu kita pilih 2 kali, kita tampil boardnya, cover, begitu juga di pilihan B, satu frame dengan langkah yang sama.
Correlato, Vision, dan sebagainya. Kita kasih garis frame. Teman-teman sudah memberikan nama, kita klik ini bawah, kita kasih dynamic text dan kita isi sini nama. Setelah itu kembali, begitu juga di atas bawah, kita klik ini bawah, kita isi dynamic text, sini stop. Kembali ke soal latihan tadi. Seperti soal latihan kita action, kita tes, skor 100. Teman-teman dapat melihat format pembedanya seperti asal. Kembali. Di sini kita akan mendapatkan satu button untuk kembali ke menu. Dapat teman-teman lihat jika medianya sudah berhasil. Teman-teman, kita ke frame 1, kita klik kanan, kita action. Di sini kita mengisi yaitu stop, dan kita pindah ke frame 2. Di sini kita tidak isi lagi dan kita pindah ke frame 3. Nah, di sini kita memberikan actionnya yaitu far, yaitu benar sama dengan 0. Jangan lupa dikasih titik koma. Di sini
sini kita pindah ke frame 4, yaitu kita berikan skor berapa, itu skor sama dengan menang dan berapa nilai yang kita kasih. Di sini kami memberikan cuma satu soal. Setelah itu kita tes moving. Kita pindah ke soal latihan, yaitu kita mulai. Kita coba memberikan salah satu nama. Kita mulai. Kita memilih jawaban yang benar. Nah, di sini dia memberikan otomatis berapa skor yang dia dapatkan. Kita kembali. Kita coba lagi. Kita mulai. Kita memberikan jawaban yang salah. Kita coba, yaitu 6. Nah, di sini dia memberikan otomatis skornya berapa, yaitu 0. Kita kembali lagi. Demikian teman-teman hasil pembuatan aplikasi makro